Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan dicintai oleh-Nya, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai tempat pemakaman sebagai tempat suci. Sekaligus kita akan menutup pembahasan katekese mengenai tempat-tempat suci. 4 kanon dalam tempat pemakaman ini. Yang pertama membahas mengenai pendirian dan pemberkatan pemakaman. Kanon 1240, kemudian pemakaman opsional 1241, pemakaman di gereja 1242, dan undang-undang khusus tentang tempat pemakaman 1243. Kita akan membahasnya. Yang pertama mengenai pendirian dan pemberkatannya. Pemakaman Katolik serta bagian dari tempat pemakaman yang disediakan untuk pemakaman umat beriman Katolik pertama-tama harus diberkati menurut ritus yang sesuai dalam buku pemberkatan. Pemberkatan itu menjadikannya sebagai tempat suci yang harus selalu setia kepada kanon pada bagian tempat-tempat suci pada umumnya dari kanon 1205 sampai 1213. Di sebuah tempat pemakaman yang diberkati atau di bagian non-Katolik atau kuburan non-Katolik yang telah diberkati bagi umat Katolik, salib harus didirikan di sana sebagai apa? Sebagai simbol atau akan adanya harapan dalam kebangkitan. Ritus pemberkatan disarankan dirayakan oleh seorang uskup, tetapi ia dapat mempercayakannya kepada seorang imam, khususnya pada imam yang sungguh-sungguh mendedikasikan pelayanannya bagi tempat pemakaman itu. Hari Minggu adalah hari yang disukai atau hari yang disarankan untuk pemberkatannya, tetapi mungkin saja dilakukan pada setiap hari, kecuali hari Rabu Abu dan hari Minggu Suci. Jika kuburan baru akan digunakan bersama-sama oleh berbagai denominasi Kristiani, harus ada perayaan ekumenis untuk menandai pembukaannya. Untuk pemberkatan tempat pemakaman, sebuah dokumen harus dibuat dalam rangkap 2 yang mencatat tentang pemberkatan kuburan itu, dengan 1 eksemplar untuk kuria keuskupan dan 1 eksemplar untuk arsip di tempat pemakaman itu. Jika seorang Katolik akan dikuburkan di kuburan yang belum diberkati, kuburan individu-individu itu diberkati pada saat penguburan yang sesuai dengan ritus pemakaman. Orang Kristen non-Katolik jika tidak memiliki tempat pemakamannya sendiri, boleh dikuburkan di pemakaman Katolik dengan izin uskup diosesan yang isinya dapat diberikan atas dasar hukum atau dicadangkan untuk kasus-kasus per individu. Kemudian dikatakan di dalam kanon bahwa gereja hendaknya mempunyai tempat pemakaman sendiri kalau hal itu memungkinkan. Sesungguhnya kewajiban ini mengikat keuskupan-keuskupan itu sendiri. Jika ada cukup lahan di paroki atau umat Katolik lainnya yang dapat digunakan sebagai tempat pemakaman. Mengenai pemakaman opsional dari kanon 1241, dikatakan di sana bahwa paroki atau lembaga religius, badan hukum lainnya, dan bahkan keluarga-keluarga Katolik dapat memiliki tempat pemakamannya sendiri. Mengenai pemakaman paroki dan lembaga-lembaga religius, tempat pemakaman itu harus diberkati, tetapi pemakaman dari badan hukum lain dan keluarga pribadi atau keluarga individu dapat diberkati dengan izin dari ordinaris wilayah. Kanon ini tidak merujuk pada kuburan keuskupan yang dipertimbangkan dalam kanon-kanon sebelumnya. Kemudian kita beralih ke pemakaman di gereja, kanon 1242. Dalam gereja-gereja sejatinya jangan dimakamkan jenazah-jenazah kecuali paus atau para kardinal atau uskup diosesan dan uskup diosesan juga yang sudah purna bakti yang harus dimakamkan di dalam gerejanya sendiri. Kata-kata dari kanon ini akan menunjukkan bahwa uskup diosesan tidak boleh dikuburkan di sembarang gereja atau bahkan di sembarang tempat. Namun hukum liturgi Ceremonial of Bishops yang diterbitkan pada tahun 1984 nomor 1164 memperpanjang hak istimewa penguburan ini di sebuah gereja. Dikatakan pada dokumen itu, seorang uskup yang telah meninggal
adalah dimakamkan di gereja, dan biasanya di katedral gereja keuskupannya. Seorang uskup emeritus dimakamkan di gereja katedral dari tahtanya yang terakhir. Kemudian kecuali dia memiliki atau membuat ketetapan atau ketentuan-ketentuan lain. Dikecualikan dari penguburan di gereja-gereja adalah uskup auxiliar dan uskup-uskup yang memiliki jabatan-jabatan lain, dan semua orang lain. Jadi yang bisa hanya paus, kardinal, dan uskup diosesan. Beberapa orang-orang yang berkomentar mengenai refleksi ini, mereka merefleksikan pada keputusan dari Tahta Suci tentang hukum lama yang menyatakan bahwa larangan umum penguburan di gereja-gereja berlaku juga untuk larangan penguburan di ruang doa atau kapel pribadi. Namun interpretasi ini memperluas makna gereja di luar pengertian kanoniknya dari kanon 1214. Perubahan-perubahan makna seperti ini memerlukan interpretasi yang otentik yang kita bandingkan dari kanon 16 paragraf 1. Kemudian mengenai hukum-hukum khusus tempat-tempat pemakaman ini dari kanon 1243. Hukum universal di sini menjunjung tinggi nilai-nilai untuk melindungi dan membina karakter suci dari tempat pemakaman ini. Namun itu menentukan bahwa maksud ini adalah harus dicapai melalui hukum-hukum khusus di tingkat negara, bangsa, atau daerah lain, provinsi, dan atau keuskupan-keuskupan lain. Kanon ini berbicara mengenai ius atau hak, bukannya lex atau hukum. Ini termasuk hukum yang benar yang dibuat oleh otoritas legislatif, tetapi juga meliputi ketetapan-ketetapan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan norma-norma pelaksanaan lainnya. Semuanya ini adalah cara yang dapat diterima untuk memenuhi persyaratan dari kanon-kanon ini. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah katekese mengenai tempat pemakaman ini sebagai tempat suci yang menutup rangkaian katekese kita mengenai tempat-tempat suci. Di lain kesempatan atau di sesi lain, kita akan membahas bab yang baru atau persoalan yang baru atau katekese yang baru yang harapannya bisa menambah pengetahuan iman bersama dari sudut pandang hukum gereja. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita sekalian.